Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin mereaksi suatu video tentang mu'alaf yang inspiratif. Saya lupa lagi, saya sudah mendownload ini tapi tentang apa saya lupa lagi. Jadi kita ikuti aja videonya. Kita mulai aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di judul ya kalian akan lihat apa. Aku lupa udah di download sebenarnya. Kisah mualaf Amerika, remaja 16 tahun masuk Islam karena akhlak kalau nggak salah. At least at the end of the day, I got a nice message. I got a message Saya minggir ya. that, will give us some joy, inshallah. Kalian akan lihat di sini. Alberto, Giovanni. Alhamdulillah, Giovanni. He's been an epic member for a long time. He took his shahada 2015, and mashallah, I have to Karena akhlak. admit, I've never seen such akhlaq, such Giovanni yang manners. berakhlak mulia. And these manners were one of the main reasons his brother, who's 16 years old, was attracted to Islam. Can you imagine when Alberto took Shahada, when Giovanni took Shahada, Alberto was 10 maybe, right? 10 years old. So who's thinking about Islam in 10 years old? But when he saw his brother and his action, and he gave him a Quran, and then Giovanni just told me he never pushed him. Never. As a matter of fact, I told him in my office right now, I said, I'm sure you practiced the Shahada with him. He said, no. He said, let it be fresh. So Alberto is here, inshallah ta'ala, is going to become one of our dear brothers, inshallah. But before we do it, Alberto, just tell him something about what you told me in the office. What attracted you to Islam? You could take off your mask a little bit, inshallah. Look at that beautiful smile, by the way. Well, I am accepting Islam because my brother, when he accepted Islam, he talked to me about the Quran from Islam. So I was Kita simak aja ya. I was attracted because all that it say in the Quran, it was how can I say it? It was Dia bingung. very attract to Your heart. to my heart. Yes. Sorry. It was very nice when I read it. I feel much better and also made me cry. So Of course, he's Sentuhan Al-Quran luar under biasa pressure. ya. And he told me a beautiful story. So, every time he used to read the Quran, he used to cry, subhanallah. And he, is just not even a Muslim. But just like Allah subhanahu wa ta'ala said, like we said last week, this Quran enters the hearts. Jangan jauh dari Al-Quran kalian. Buka lagi So, Al-Quran. alhamdulillah, Rabbil Alameen. Are you ready? Sure? Yes. All right, bismillah. So let's do the Arabic first, okay? Ashhadu Asyhadu. Syahadat lagi. Allah ilaha ilaha illa Allah. Allah. Wa Wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulu Rasulu Allah. Allah. Takbir. Dia Takbir. bahagia. But to me, it looks like it was practiced before. This was so perfect. All right. I bear witness I bear witness that that there is none worthy of worship there is none there is none worship except except Allah. 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 And I bear witness And I bear witness that Muhammad, that Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, about is his final messenger. is his final Saya maaf messenger. nggak bisa Takbir. bahasa Inggrisnya. MashaAllah, MashaAllah. Usually, you see all these people, they're going to run and hug you. So because of COVID, you're going to take a rain check, and every time you see them in the future, you hug them, inshallah. Okay? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala keep him steadfast on this deen. Ameen. And may Allah subhanahu wa ta'ala make him a reason for others to take the shahada. Ameen, ya Rabbil Rabbal Alameen. Alameen. Jazakumullah khair. We'll see you at Fajr. 6:15, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Lagi bahagia-bahagianya ya.
Dia meluk adiknya sekarang sebagai muslim. Sesama muslim. Wah, jauh lagi ini tisunya. Bahagia banget ya. Kalau nggak salah, ini adiknya itu tertarik kepada Islam karena akhlak kakaknya ya. Setelah masuk Islam baik banget, mungkin dia melihatnya sesuatu hal yang luar biasa dan otomatis ya merasa nyaman. Ini masih videonya masih balas ini. Kemudian yang namanya lu merasa dekat dengan saudara kandung, percaya kan, percaya sama dia ketika memberikan Al-Quran, pasti dengan mudah akan diterima insya Allah gitu. Karena dari awalnya baik gitu, hubungannya baik. Tabarakallah. Udah selesai. Jadi video ini sebenarnya sudah saya save lama, dan saya memang berniat untuk, saya ke tengah lagi, berniat untuk mereaksi video ini. Jadi agak terlupakan apa judul aslinya itu, tapi saya seingat aku tentang akhlak seorang muslim yang kemudian menyentuh saudaranya yang lain gitu loh. Dia mualaf, jadi kakaknya mualaf. Pada saat itu usianya berapa tahun, 10 tahunan, dan interaksi dengan adiknya dengan sangat baik, bahkan mungkin dia dengan lingkungan juga dengan sangat baik, sehingga tersentuh hati adiknya untuk mempelajari Islam. Kemudian baru 16 tahun ya Mbak tadi ya, 10 tahun adiknya atau kakaknya yang 10 tahun waktu itu yang udah menjadi muslim dan akhlaknya jadi sangat baik itu. Kalian gimana? Saya kalau ketemu orang baik bawaannya istilahnya gini, cuy, saya ngerunduk juga mau, istilahnya gini, kalau ketemu misalnya face to face sama orang baik, akhlaknya baik, katakanlah orang soleh, saya berani begini cuy. Dan itu kan nggak boleh ya kita sembarangan seperti itu, istilahnya gini gitu, memberikan penghormatan. Kita sangat menghargai akhlak seseorang gitu loh ya, tanpa harus lu suruh bahwa gue pengen dihormati, nggak harus. Kadang-kadang secara otomatis cuy, lu nggak usah maksa orang untuk menghormatin diri lu. Orang akan sangat menghargai lu dengan sendirinya ketika lu mampu menggerakkan hati mereka untuk condong kepada kamu. Tidak harus mengatakan bahwa gue orangnya baik kok, selama ini gue kurang apa, gue kurang baik apa sama lu, saya udah baik, sudah membantu kamu, sudah bla bla bla. Itu semua relatif cuy. Tapi ketika orang sudah merasakan secara langsung tanpa harus lu jelaskan kebaikan lu, kesolehan lu, otomatis ya, otomatis nggak harus lu jelaskan seperti apa diri lu, kelebihan diri lu, orang akan menilai dengan sendirinya. Dan penilaian itu tidak mulu pada saat momen tertentu saja, semuanya semua momen. Jadi seseorang itu dinilai bukan hanya satu sisi, semua sisi akan jadi acuan seperti apa diri lo ya. Jadi tidak usah memaksa orang lain untuk menghormati lu, nggak usah, menyayangi lu, nggak usah ya, apalagi memaksa gitu loh. Memaksa seseorang, menggiring seseorang, membuat opini seseorang bahwa dia selayaknya harusnya hormat sama gue, ikuti semua keinginan gue, kemauan gue, kebijakan gue. Katakan lalu seorang pemimpin, itu tidak harus. Ketika lu sudah memiliki akhlak yang baik, keadilan yang real, nyata, bukan cuma sekedar kata-kata. Itulah. Begitupun dengan Giovanni ya tadi. Sangat bahagia dia pada saat itu ya, kakak beradik ini. Luar biasa. Oh ya, kalau kalian ingin tahu, ini kan kalian lihat ini di luar negeri, dan saya nggak tahu di posisinya dia ada di Amerika atau di mana. Yang saya tahu Amerika itu sudah berbondong-bondong masyarakat Amerika memeluk Islam.
banyak gereja-gereja yang sudah mulai ditinggalkan jemaatnya dan dibeli sama pihak muslim, kemudian dijadikan masjid, dan banyak sekali. Kalau kalian pengen tahu real di lapangannya, silahkan tonton videonya, channelnya Cecep Tomasati. Cecep Tomasati. Ntar kalau saya edit video mungkin saya akan cantumkan channelnya itu. Itu di Amerika ya. Dakwahnya sangat luar biasa. Jadi kita lihat nanti, sebenarnya sudah ada tahun lalu bagaimana mereka merayakan hari raya sangat meriah seperti apa. Begitupun Ramadan, dan kita saksikan nanti sebentar lagi Ramadan, bagaimana Ramadan di Amerika melalui channel Cecep Tomasati. Dia itu katakanlah marbot masjid yang bekerja di sana. Makanya dia bisa masuk dari setiap masjid ke masjid itu udah biasa buat dia, ya. Dan masjid di Amerika belum bisa leluasa untuk buka setiap hari, setiap waktu, belum bisa. Paling itu pun dijatah pas waktu sholat, dan mungkin waktunya dijatah lagi sampai mungkin berapa lama, mungkin sejam, mungkin berapa lama, dan tidak tentu kadang-kadang. Kenapa? Masih Islamofobia itu masih merajalela di Amerika sampai sekarang. Semoga aja terus membaik dan masjid kemudian diramaikan lagi, terutama bulan Ramadan ini. Bentar lagi kita akan menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan. Waktu tahun lalu lebaran haji itu ramai banget ya. Bahkan mereka mengadakan satu acara event diperuntukkan untuk semua orang, bukan hanya buat muslim, non muslim juga, untuk merayakan hari lebaran itu dengan mengadakan kayak semacam hiburan, taman hiburan. Diberikan makanan gratis juga, dan hiburan itu gratis juga, kayak komedi puter kalau kata kita sih, mungkin permainan semacam itulah. Saya lupa lagi seperti apa, dan kalian nanti bisa lihat lagi di channelnya Cecep Tomasati ini ya. Nah, seperti apa perkembangan Amerika? Saya kemungkinan itu tadi kayaknya di Amerika ya, area-area luar gitulah. Yang pasti sekarang luar negeri sudah mulai marak muslim, dakwah muslim juga sudah mulai digencarkan. Di Brazil saya sudah mulai intens mengamati Brazil sekarang, perkembangan muslimnya seperti apa, karena memang masih sedikit sekali muslimnya. Di Amerika sudah mulai sangat jauh perkembangannya, sangat-sangat jauh. Jepang, ini Neo Japan, saya masih menunggu pergerakannya seperti apa, karena dia masih belum fokus di dakwah Jepang kelihatannya. Cuma sesekali aja memantau, membuat video tentang masjid Jepang. Dan yang belum lama ini, masyarakat Indonesia yang ada di Jepang membebaskan satu kayak pabrik bekas ban, katanya sih pabrik ban kalau nggak salah, dan itu baru dibebaskan ya, di daerah Osaka. Dan ini akan mengawali dakwah Jepang yang lebih luas lagi, karena ekspansinya sudah memasuki Osaka, dan itu ada di pusat kota, lumayan ramai ya, strategis lah bisa dibilang, karena dekat dengan terminal, dekat dengan bandara atau apalah pokoknya. Kalian silahkan cek channelnya Neo Japan. Kalau untuk masalah dakwah Jepang, sedikit sih dia nggak begitu fokus di masalah urusan itu, tapi kadang ngeliput ketika pengajian, dia kadang bikin videonya gitu, pengajian di Jepang. Nah, itu pun katanya sih akan coba terus liput ya perkembangan masjid baru ini, wallahu alam ya, karena kelihatannya dia nggak begitu fokus soalnya. Itu aja, lain-lainnya saya belum tahu, karena saat ini sih masih mengamati Brazil juga baru sih saya lihatnya mulai ada pergerakan baru. Kalau Inggris sudah luar biasa, kalian lihatlah Inggris, cek silahkan Inggris seperti apa perkembangannya. Kalau Rusia sudah nggak bisa diragukan, drastis perkembangannya. Dan Indonesia, Papua, Irian Jaya Irian Jaya sudah tidak terbendung lagi ya, berbondong-bondong masyarakat Irian Jaya masuk Islam. Tidak percaya silahkan cek, kita orang Indonesia harus tahu itu, dan kita muslim harus tahu itu. Kalian yang masih terlena dengan pola-pola jahiliyah, hidup jahiliyah, orang-orang yang dulu kalian jadikan kiblat, orang barang yang kalian jadikan kiblat dengan pergaulan bebasnya, sekarang banyak yang memeluk Islam menjadi mualaf dan memperbaiki akhlak cuy. Kalian yang masih suka cowok cewek bareng-bareng berdua-duaan di kamar,
bukan waktunya lagi, bukan zamannya lagi. Semoga ini bukan karena tren, ya kan? Semoga ini bukan karena tren. Tinggalkan sifat-sifat jahiliyah, karena Barat sekarang sudah menjadi negara yang banyak muslimnya dan mereka sudah menjalankan aturan Islam, bukan lagi yang jahiliyah semacam dulu. Dan kalian yang masih hidup gaya hidup bebas, laki-laki perempuan yang asal-asalan bergaulnya, udah bukan zaman sekarang itu ya. Ayo Indonesia, kita mulai lagi dakwah dikencarkan. Oke, insya Allah. Maaf ya, kayaknya udah ada yang mulai rame, nggak memungkinkan untuk melanjutkan video. Terima kasih untuk sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.